Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membuat pembahasan tentang sepeda road bike, di mana sepeda ini adalah sepeda pertama saya yang saya gunakan untuk latihan bersepeda selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Di mana sepeda ini adalah keluaran dari brand Polygon dengan serinya Stratos S2. Nah, seperti apa pembahasan impresi bersepeda menggunakan road bike Polygon kali ini? Simak video ini hingga akhir. Pertama yang akan saya bahas adalah dari frame-nya ya. Jadi frame ini menggunakan frame aluminium, dan untuk size-nya saya memilih size S karena dengan pertimbangan tinggi saya adalah 169 cm. Kemudian juga saya mengukur inseam menggunakan aplikasi bike fitting, di mana dari hasil perhitungannya mengerucut pada ukuran size S ya. Jadi apabila teman-teman akan membeli sepeda, saya sarankan memang memilih size yang tepat ya, dimana pada aplikasi yang saya gunakan ini muncul angka yaitu adalah top tube, kemudian tinggi saddle, dan juga panjang dari seat tube ya. Jadi kemudian dari angka itu kita bandingkan ke geometri dari sepeda yang akan kita beli. Dan selama saya gunakan untuk size ini tidak begitu mengalami kendala ya, artinya tangan ataupun punggung juga tidak merasa pegal. Tapi yang saya rasakan adalah posisi duduknya ya. Saya tidak tahu apakah mungkin saddle ini belum tepat saya settingnya. Jadi saddlenya ini saya mundurkan paling mana ya, paling mentok ya. Karena pada saat awal beli ini adalah settingannya berada di tengah-tengah. Kemudian saya coba undurkan, dan lumayan lebih enak ketika long ride sekitar 30 sampai 50 km ya. Jadi memang masih sebatas itu long ride saya. Mungkin next saya akan mencoba berlatih lagi agar bisa sampai Fondo atau bahkan lebih dari itu. Kemudian juga di sini warnanya ya. Jadi saat itu saya pertimbangan dengan S3 yang livery Jerman ya. Saya memutuskan warna ini karena memang warnanya saya lebih suka, yaitu abu-abu kombinasi hitam dan juga biru ya. Kemudian untuk tipe frame-nya ya, ini tertulis atau ada stiker ALX ya, atau di websitenya tertulis all round. Jadi ini bisa untuk jalan flat atau juga untuk climbing. Itu sepemahaman saya ya. Jadi memang rute yang saya lewati lebih banyak area perbukitan, nanjak-nanjak, dan juga turunan ya. Menurut saya geometri frame ini memang cocok dan cukup stiff ya. Jadi ini sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman yang akan memulai bersepeda ya. Kemudian untuk fognya ini informasinya ada penambahan material karbon ya, sehingga kalau saya bandingkan dengan sepeda lain, ini bobotnya saya rasa lebih ringan ya, meskipun memang tidak seringan apabila kita bandingkan dengan spek Stratos yang lebih tinggi ya. Tapi untuk pemula saya rasa ini sudah cukup mumpuni lah. Kemudian seat postnya ini dari NTT ya bawaannya, ini juga dari alloy, saddlenya juga dari NTT. Kemudian untuk stem, nah stem ini bawaan standarnya yaitu panjangnya sekitar 7,5 cm ya, dengan kemiringan 10 derajat. Untuk postur saya ini so far masih terasa enak ya. Mungkin saya perlu mencoba agar posisinya lebih aero dengan stem yang lebih panjang sekitar 10 atau mungkin 12 cm. Kemudian juga untuk ini drawbarnya, ini lebarnya 40 cm, meskipun di aplikasi bike fitting saya rekomendasinya adalah 42 cm, tapi untuk saat ini masih terasa nyaman ya untuk bersepeda saya.
Kemudian untuk headsetnya ini dari Polygon sudah menggunakan zero stack semi integrated ya, dan sudah menggunakan bearing. Akan tetapi ukuran bearing atas dengan bawah sama ya, jadi lurus, tidak ada perbedaan diameter atas dan bawah. Saya belum merasakan perbedaan apabila pakai frame-nya S4 atau S5, tapi informasinya frame S4 itu lebih stabil karena ada perbedaan di desain headsetnya. Dari setelah membahas frame setnya, kali ini saya akan membahas untuk grup setnya ya. Jadi grup setnya ini menggunakan Shimano Claris, tapi mungkin lebih tepatnya mini grup setnya saja ya yang menggunakan Shimano Claris. Karena beberapa bagian dari grup set yang tidak menggunakan brand dari Shimano Claris. Yang pertama dari bagian depan ini ada drifter ya. Jadi drifter ini adalah kombinasi antara brake lever dan juga shifternya. Ini bagi saya pengoperasiannya sangat user friendly atau mudah karena di sini ada dua tuas berbeda ya. Jadi tuas yang depan ini untuk menambahkan, yang ini adalah untuk mengurangi. Kemudian ketika akan kita ngerem tinggal ditarik seperti ini ya. Dan juga untuk kabelnya yang terhubung dengan FD dan RD ini sudah inner kabel sehingga frame-nya terlihat lebih bersih dan juga lebih rapi ya, meskipun memang di bagian stem ini masih terlihat kabel dari drifternya ya. Selanjutnya untuk remnya, ini yang tadi saya katakan untuk rim brake-nya dia tidak menggunakan Shimano Claris tapi menggunakan brand Tektro ya. Ini menurut saya juga sudah cukup untuk mengurangi kecepatan di jalan yang menurun ya, atau ketika kita sedang downhill, karena rem ini sangat utama, apalagi apabila kita bersepeda tidak ada istilahnya engine brake. Ini yang menentukan bagaimana kita mengontrol kecepatan ya, baik pada saat di turunan atau mungkin di jalan datar kita ketika kita ikut peloton ya. Kemudian untuk drive cranknya ini ya, cranknya menggunakan dari Pro Wheel ya, dan juga desainnya sudah menggunakan Holotech, sehingga apabila akan di-upgrade untuk cranknya bisa menggunakan beberapa keluaran dari Shimano. Dan juga bottom bracketnya ini juga brand dari Pro Wheel yang bagi saya memang sudah terasa cukup ringan ya untuk latihan awal saya. Untuk ratenya ini menggunakan KMC ya, 8 speed. Kemudian juga untuk FD-nya ini menggunakan Shimano Claris 2 kecepatan, dan untuk RD-nya ya ini menggunakan Shimano Claris 8 speed. Sedangkan untuk sprocketnya saya rubah, yang bawaannya adalah 1130, ini saya gunakan 1134 agar lebih ringan pada saat melewati tanjakan dengan gradien di atas 20%. Dan juga ini saya share pengalaman saya untuk penggunaan sprocket 1134 tidak perlu mengganti RD-nya ya. Dimana RD-nya ini bawaannya adalah short cage, ini kita cukup men-setting ulang RD-nya. Nah, jadi bisa teman-teman bawa para bengkel langganannya untuk men-setting ulang RD apabila akan upgrade sprocket Shimano Claris menggunakan 1134. Karena yang utamanya adalah di sini harus mensetel jarak antara puli yang tengah dengan sprocket paling besar ya, sehingga suaranya tidak berisik pada saat kita menggunakan sprocket paling besar. Kemudian juga jangan lupa, karena ini menggunakan wheelset S5 11 speed free hub-nya, maka di sini saya tambahkan spacer di belakang sprocket agar lock ring-nya bisa terpasang dengan baik. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah dari wheelset-nya ya. Kebetulan wheelset ini sudah saya ganti menggunakan copotan dari S5 rim brake tahun 2021. Kenapa saya ganti? Karena sebelumnya kan bawaan dari S2 itu menggunakan pelor ya. Jadi saya rasa putarannya selain agak kurang lancar juga tidak center kalau saya lihat. Jadi kebetulan free hub saya itu
eh, kalau saya putar itu antara bagian sisi kiri dan kanannya seperti tidak center ya. Kemudian juga selain itu bobotnya ya, saya bandingkan dengan yang S5 ini cukup berbeda. Artinya saya merasa lebih enteng mengangkat wheelsetnya S5 ya dibandingkan dengan bawaan S2. Karena juga untuk bannya saya ganti, meskipun dengan ukuran yang sama 25, tapi dengan ban Continental ini saya rasa bobotnya menjadi lebih ringan ya. Kebetulan untuk memasukkan sepeda ke rumah ini saya harus naik ke lantai 2, saya angkat. Biasanya kalau bawa S2 yang standar itu wheelsetnya terasa agak pegel ya, tapi ini setelah diganti wheelset S5 terasa lebih ringan. Selain itu juga pada saat di turunan ya, ini saya merasa melaju lebih cepat ya. Terlihat dari data di Cyclocom di mana max speed dari sepeda ini meningkat cukup signifikan ya. Dan juga saya rasa pada saat di jalan flat itu terasa hambatan glidingnya menjadi lebih kecil ya. Jadi menurut saya memang wheelset ini memegang peranan utama ya kalau teman-teman ingin meningkatkan performa dari sepedanya ya. Jadi selain faktor budget ya, saya rasa ini cukup value for money lah istilahnya. Jadi copotan S5 bawaan dari orang yang sudah upgrade, kemudian saya pasang ban Continental, saya cukup merasa puas ya untuk saat ini. Dengan profilnya ini adalah 2,5 cm, berbeda dengan bawaan S2 yang 3 cm. Ini untuk climbing kerasa empuk dan juga terasa lebih ringan ya pada saat saya climbing, bahkan sampai gradien di atas 20%. Untuk bearingnya S5 ini sudah menggunakan silet bearing ya. Jadi depan ada 2 bearing, belakang ada 4 bearing. Jadi kalau teman-teman pernah ganti bearing sepeda motor, itu bentuknya hampir sama yang ada di wheelset S5 ini, sehingga dengan menggunakan bearing itu istilahnya menjadi lebih loncer ya, karena meminimalkan tahanan gesek di di hubnya ini ya, seperti itu. Selanjutnya untuk merekam atau merecord aktivitas selama berlatih atau bersepeda, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana progres perkembangannya. Saya menggunakan Cyclocom di sini dari brand SOS ya, dengan serinya SOS G+. Mungkin di video selanjutnya akan saya bahas secara mendetail tentang Cyclocom dari SOS G+ ini ya. Ini sangat membantu karena sebelumnya memang saya menggunakan HP, saya kantongi di belakang, saya nyalakan, lama-kelamaan panas. Akhirnya saya memutuskan membeli Cyclocom sehingga bisa merekam goes itu lebih dari 2 atau 3 jam ya. Ini cukup awet sekali baterainya. Oke, demikian tadi review tentang Polygon 100S2 yang sudah saya gunakan kurang lebih selama 6 bulan terakhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para pesepeda yang akan mulai menggunakan sepeda road bike. Jangan lupa untuk memberikan like apabila suka dengan video ini dan tekan tombol subscribe agar mendapatkan info terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa.